salah harus dihukum, biar adil buat semua kaum. Saya ucapkan Assalamualaikum, sambutlah hari dengan tersenyum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurmanzah, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya hormati yang menonton presentasi online karya tulis ilmiah ini. Perkenalkan, saya Tiara Cindo, mahasiswa dari Prodi Manajemen kelas D. Pada video ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia Era Pandemi COVID-19. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 subbab, yaitu A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan, dan D. Manfaat. Pada bab 2 pembahasan terdiri dari 3 subbab, yaitu konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia, dampak ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19, dan peluang ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Dan bab 3 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan pada subbab latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah mazhab ekonomi baru, namun hanya sebagai konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi di mana selain ada sektor formal yang umumnya didominasi oleh pengusaha dan konglomerat, terdapat sektor informal di mana sebagian besar anggota masyarakat hidup. Ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu daerah tertentu. Ekonomi kerakyatan merupakan situasi perekonomian di mana kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat. Sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Menurut Mupyarto tahun 1999, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berbasis kekeluargaan berkedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat. COVID-19 melumpuhkan perekonomian negara dan masyarakat, terutama pekerjaan informal yang rentan berkurang pendapatannya hingga kehilangan mata pencarian lantaran sepi permintaan. Dengan adanya COVID-19, pemerintah mulai menggalakkan social distancing, lockdown, serta karantina wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 agar ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat berkembang di tengah pandemi ini. Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun makalah dengan judul Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia Era Pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 3 permasalahan yang akan dibahas pada karya tulis ilmiah, antara lain yaitu 1. Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia, 2. Bagaimana dampak ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19, dan 3. Bagaimana peluang ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Subbab yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu 1. Mendeskripsikan konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia, 2. Mendeskripsikan dampak ekonomi kerakyatan di era COVID-19, dan ketiga, mendeskripsikan peluang ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Dan subbab terakhir pada bab 1 yaitu manfaat. Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah yaitu untuk kepentingan akademis, dapat memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ekonomi pembangunan kerakyatan di Indonesia era COVID-19. 2. Untuk kepentingan praktis, diharapkan dapat membantu pihak-pihak perumus ataupun bagi para pengambil keputusan di pemerintahan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia era COVID-19. Selanjutnya kita memasuki bab 2 pembahasan.
A. Konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pengertian ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain pada tahun 2006 di dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Penduduk Miskin. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Kepentingan masyarakat lainnya, ekonomi kerakyatan dapat ditafsirkan sebagai setara dengan istilah demokrasi ekonomi, yang secara tegas pendapat penjelasan pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian, salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua dalam kegiatan produksi. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan ataupun mayoritas masyarakat. Tujuan ekonomi kerakyatan yaitu memiliki 4 tujuan pokok, yaitu pertama, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, semangat nasionalisme ekonomi yang kuat, tangguh, dan mandiri. Ketiga, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi, dan usaha-usaha kooperatif, menjiwai perilaku ekonomi per orang dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Mupiarto tahun 1999. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan menurut Suharto Prawiro Kusumo pada tahun 2010 yaitu 1. Penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. 2. Pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua bangsa, terutama pemerintah, sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Dan yang keempat, pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pasal 33 adalah prinsip kekeluargaan, keadilan, pemerataan pendapat, dan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Faktor keberhasilan ekonomi kerakyatan. Faktor penting dalam menjalankan ekonomi kerakyatan yaitu efisiensi ekonomi yang berdasarkan pada keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Peranan vital pemerintah yang bertugas untuk mengatur jalannya roda perekonomian dan menjamin kemakmuran dan mencegah ketidakadilan pada masyarakat. Pemerataan dalam segi faktor produksi, mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintahan, mekanisme pasar dan kerjasama, serta yang terakhir yaitu paradigma pola hubungan produksi kemitraan bukan buruh dengan majikan. Selanjutnya yaitu subbab B, dampak ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret tahun 2020 hingga sekarang membawa dampak yang signifikan bagi negara. Hampir seluruh negara di dunia terdampak akibat pandemi COVID-19 ini.
Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 29 November tahun 2020 sebanyak 534.266 kasus. Jumlah ini terus meningkat setiap bulannya. Dampak ekonomi akibat pandemi semula hanya menggerus sisi eksternal, namun seiring semakin meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 turut berimbas pada stabilitas perekonomian internal. Salah satu imbasnya yaitu nilai tukar rupiah terus melemah tajam. Permasalahan yang dialami pelaku UMKM sangatlah beragam. Mereka mengeluhkan berbagai dampak pandemi, diantaranya penjualan menurun, kesulitan bahan baku, distribusi terhambat, kesulitan pemodalan, serta produksi yang terhambat. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sektor bisnis selama pandemi turut dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan-karyawan agar menjaga stabilitas arus kas keuangan perusahaan atau cash flow. Kondisi semacam ini akan semakin memperparah kesejahteraan masyarakat jika tidak ada langkah yang tepat dan bijak dari pemerintah. Subbab yang terakhir pada bab 2 yaitu C. Peluang ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Perekonomian rakyat akibat adanya pandemi COVID-19 mengalami kelumpuhan. Permasalahan masyarakat di tengah pandemi berkaitan dengan masalah ekonomi seperti banyaknya masyarakat yang di PHK dan kehilangan mata pencariannya sehari-hari. Terlebih beban masyarakat ditambah ketika bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Melihat permasalahan ini, maka solusi yang tepat adalah menciptakan masyarakat mandiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintah tetapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pemerintah harus memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat untuk mandiri di tengah kondisi pandemi COVID ini, bukan hanya berdiam diri tanpa produktivitas atau kreativitas yang dihasilkan. Kebutuhan barang di kondisi pandemi ini dapat menjadi peluang dalam menghasilkan keuntungan ekonomi. Hal ini juga akan menciptakan masyarakat mandiri yang tidak bergantung pada bantuan orang lain ataupun pemerintah, karena mengingat bantuan yang diberikan pemerintah sangat terbatas dan tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Masyarakat harus mampu membaca peluang ekonomi. Masa pandemi COVID-19, masyarakat dituntut mampu membaca peluang ekonomi untuk bertahan hidup. Maka dari itu, ekonomi kerakyatan harus dikembangkan, seperti diadakannya pelatihan-pelatihan keterampilan untuk memberikan masyarakat asupan skill selama pandemi. Pola kehidupan masyarakat memang selalu mengalami evolusi di setiap masanya. Internet tidak hanya sebagai akses mendapatkan informasi, namun juga digunakan untuk menjalani kehidupan, sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masa ekonomi pada kemudian harinya. Bab terakhir pada karya tulis ilmiah ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini yaitu ekonomi kerakyatan merupakan perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 ini dapat menciptakan peluang masyarakat mandiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintah tapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Strategi yang terbaik dalam melihat ini semua yaitu masyarakat harus pintar membaca peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pandemi mematikan sektor ekonomi, tetapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19. Yaitu, pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani, dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Kedua, melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping. Ketiga, program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
Keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap pemodal, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi. Saran, berdasarkan hasil analisis, maka saran yang dapat diberikan adalah 1. Pemerintah dan masyarakat dapat saling bahu-membahu dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19 ini. Dan kedua, yaitu pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara peningkatan ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara di era pandemi COVID-19. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.